Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam super luar biasa para sahabat tani dimanapun juga sahabat kebun ya, baik kopi, sayuran dan tanaman yang lain. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbagi para sahabat ya untuk mengurangi biaya pemupukan dan insektisida sintetis ya. Ah, Subtopik bahasan kita pada kesempatan kali ini saya akan membuat nit nitrobacter. Nah, nitrobacter ini luar biasa ya para sahabat ya, bisa diaplikasikan kocor ya, kemudian semprot untuk meningkatkan terutama untuk eh, tanaman padi ya, karena padi-padi kita itu kalau saya lihat ya masih tergantung kepada pupuk-pupuk sintetis yang harganya tiap hari melonjak, bahkan sulit dan nggak ada ya. Oke, sahabat nggak perlu tahu itu permainan ya. Oke, yang penting bagaimana sahabat tidak tergantung lagi kepada pupuk-pupuk sintetis dan memanfaatkan yang ada. Sehingga tanaman para sahabat, pertanian para sahabat tumbuh subur ya. Sehingga kos penekanan biaya itu zero, nol ya, sehingga ini sangat menguntungkan para sahabat, para petanam padi, penanam sayuran, penanam buah-buahan ya, karena ini sangat bermanfaat sekali ya untuk tanaman-tanaman yang sahabat tanam ya, baik tanaman padi, jagung, kemudian kedelai, kacang tanah, umbi ya, kemudian sayuran, kubis, brokoli ya, bunga kol, sawi ya, kangkung, bayam ya, kemudian sayuran berbuah, tomat, eh, terong ya, kemudian juga bawang merah ya, kemudian tanaman-tanaman berbuah seperti jeruk, apel, kopi, kemudian alpukat, rambutan. Wah, ini paket lengkap ya para sahabat ya. Kita akan praktek bersama-sama, belajar bersama-sama membuat pada kali ini kompetensi dasar kita adalah membuat pembedah unsur hara tanah yang menyebutkan tanah juga tanaman, yaitu seperti pembahasan tentang pembuatan nitrobacter ya. Oke, yang baru bergabung dengan channelnya Mr. OS, saya berharap bisa berpartisipasi untuk subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya, tombol loncengnya, sehingga para sahabat akan mendapatkan informasi atau updatean terbaru dari video-video dalam channel Mr. OS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik para sahabat, kita langsung saja praktek ya bagaimana pembuatan nitrobacter ini. Nitrobacter ini adalah salah satu mikroba pembedah tanah, perbaikan unsur hara ya. Ini kita untuk cara pembuatannya cukup mudah ya. Kita ini sudah tidak asing lagi dengan para petani dan pekebun. Ini urea atau nitrogen ya, pupuk urea. Oke, bagaimana kita untuk mengendalikan, mengurangi penekanan pupuk sintetis ya, dengan cara menarik nitrogen itu di udara lepas ya sahabat ya. Kemudian yang kedua yaitu biasa ini gula pasir ya, kalau para sahabat pengen lebih murah cari molase ya. Oke, kemudian yang ketiga ini adalah starter. Ini para sahabat bisa mengambil tanah dari kotoran hewan atau di bawah kandang kotoran hewan, baik hewan ternak ya, atau seperti kambing, sapi atau domba, kemudian juga kotoran ternak, unggas, ayam, puyuh ya, itu diambil ya, singkirkan dulu
kotoran-kotorannya itu di kedalaman 10 cm setelah disingkirkan ya para sahabat, karena di sini terkandung unsur hara yang tinggi yang ditumbuhkan oleh mikroba. Mikroba ini adalah pembuat pengurai tanah, menjadikan tanah itu haranya pH-nya baik, kemudian menjadi gembur dan poros ini. Karena akar itu akan tergantung pada media tanam yang kita siapkan. Kemudian air para sahabat ya. Saya akan buat 10 liter ya untuk nitrobakter ini ya. Oke, ini air. Saya sengaja supaya cepat ya. Ini akan diaduk semua ke sini secara homogen, baru nanti kita masukkan ke galon ya para sahabat ya. Baik, kita mulai saja ya. Oke para sahabat ya. Yang pertama kita akan melarutkan urea ya. Urea itu punya unsur N. N itu adalah nitrogen ya. Oke, ini tidak ada takaran standarisasi ya, spesifikasi ya para sahabat ya. Ini para sahabat bisa ambil segenggam ya, segenggam nitrogen ini ya. Kemudian kita larutkan di air ya. Oke. Kemudian aduk para sahabat ya, supaya terlarut ya. Kenapa kita menggunakan urea? Karena nitrogen ini zat yang sangat dibutuhkan oleh berbagai tanaman. Kemudian nanti manfaatnya untuk mengusir hama ya. Ini baunya yang tidak enak, yang menguap nanti amoniaknya ya, sehingga bisa mengikat, memancing nitrogen lain ke nitrobakter ini. Kemudian ini bisa dikira-kira ya, segenggam gula pasirnya masukkan. Oke. Kemudian supaya terlarut secara homogen kita aduk-aduk para sahabat ya. Oke. Nah, ini sudah tercampur ya, dua unsur zat nitrogen, kemudian gula pasir ya, ini sebagai pakan mikroorganisme. Oke, kemudian kita ambil ini kotoran ya, beberapa genggam, 2 genggam, 3 genggam ya, untuk air di 10 liter ya para sahabat ya, seperti ini. Kemudian kita masukkan seperti ini, kemudian kita aduk ya. Para sahabat bebas mengaduknya ya, bisa searah ataupun bolak-balik ya para sahabat ya. Berapa lama nitrobakter ini jadi para sahabat ya. Nah ini ya minimalnya 1 minggu atau 7 hari ya. Kemudian maksimalnya lebih dari itu, karena tandanya nanti cairan ini sudah agak berbau menyengat dari campuran urea, kemudian selatan nitrobakter, karena tidak ada di bagian dan oke. Kemudian nanti dia mengeluarkan aroma yang agak menyengat ya, seperti ini hasilnya. Kemudian kita masukkan ke galon ini sahabat ya. Ini sangat akan menekan pengiritan ya di dalam pengaplikasiannya. Oke, para sahabat ya,
Nah ini nanti para sahabat bisa aplikasikan kalau untuk tanaman padi ya. Ini ketika pembajakan awal ya para sahabat, atau bisa para sahabat aplikasikan di dalam penyemaian pembenihan padi ya. Nah ini setelah pembajakan awal ya, menunggu benih pembenihan padi itu siap tanam, para sahabat ini bisa semprotkan ya, itu untuk ukuran tangki 15 liter ini cukup satu gayung atau 1 liter ya. Tapi catatan para sahabat ya, bahwa pengolahan padinya itu setelah ditraktor ya, ini digenang air sekitar 1 atau 2 cm ya. Kemudian pada sahabat semprotkan ya dengan luas lahannya sambil menunggu ke pembajakan kedua. Nah ini akan menumbuhkan mikroba pada tanah tersebut ya para sahabat ya. Dia akan menumbuhkan cacing, jadi membenahi tanah-tanah atau tanaman sawah-sawah padi dari kerusakan pupuk-pupuk sintetis ya para sahabat ya, yang akan menurunkan nilai kesuburan tanah para sahabat. Oke, kemudian nanti aplikasikan lagi setelah 1 minggu ditanam atau ditandur ya para sahabat ya. Itu disemprotkan lagi dengan interval 1 minggu ya setelah penanaman. Bisa ditaburkan atau disemprotkan untuk memberikan insektisida pada tanaman padi. Dan hebatnya lagi para sahabat ya, ini memperbanyak anakan padi para sahabat ya, sehingga para sahabat itu bisa nanti hasil padinya ya, itu dari satu media tanam ya tuh, itu bisa menumbuhkan menjadi beberapa ruas atau tangkai padi, dan hasilnya bobotnya cukup berat sekali para sahabat ya, termasuk juga tanaman buah dan sayur ya para sahabat ya. Oke baik, kita masukkan Nitrobacter ini yang sudah di ini ya. Oke, kita gunakan corong besar. Oke ya, sahabat ya. Jadi kenapa saya nggak langsung ke sini ya para sahabat ya, ini pembuatannya lebih cepat ya dari biasanya. Cuma kalau para sahabat langsung masukkan ke sini, oreanya belum diaduk diguncang ya, itu tidak efisien atas waktu dalam pembuatannya para sahabat ya. Oke ya. Nah caranya cukup mudah ya para sahabat. Para sahabat akan merasakan pasti akan terjadi penurunan pembelian pupuk atau pestisida obat semprot ya para sahabat. Kelebihannya ini bisa dibocor, kemudian bisa disemprot ya. Kalau misalkan pakai spray ya, ini 10 ml 1 liter ya, jadi untuk 15 tangki semprotan itu sekitar 1 liter. Irit bukan? Apa irit banget? Oke, kita masukkan semuanya para sahabat ya. Oke, seperti ini ya, coba aja dengan tanah-tanahnya ya para sahabat ya. Oke, kemudian para sahabat ya, kita tutup ya sambil menunggu 1 minggu bisa dipakai Nitrobacter ini ya. Kemudian sebelum disimpan di tempat yang teduh ya, kita supaya homogen kita guncang lagi para sahabat ya. Nah, mudah kan ya, seperti ini dan sahabat. Selesai buang dulu. Nah ya, jangan terlalu rapat, biarkan nanti ya gasnya keluar ya. Sebab kalau ditutup rapat nanti tekanannya tinggi dan bisa akan meledak ya. Ini tutup ya, yang penting tidak ada binatang-binatang yang bisa masuk ya. Kemudian di tempat yang sejuk, tidak terpapar sinar matahari, karena ini
sifatnya aerob. Mikroba ini tidak senang cara berkembang biaknya terkena sinar paparan matahari, karena di tanah mikroba itu pengurai tanah itu adanya di kedalaman tanah para sahabat ya. Baik para sahabat ya, subtopik bahasan kita membuat nitrobakter penyubur tanah, berubah unsur hara dan pH tanah udah selesai. Yang baru menemukan channelnya Mister US, yang baru bergabung, silahkan subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya biar para sahabat bisa mendapat update terbaru dari video-video yang bermanfaat dari channel Mister US. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan mudah-mudahan ilmunya bertambah, kemudian rezekinya berlimpah ya, kemudian segala sesuatunya dimudahkan ya. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Mungkin saya rasa cukup dalam topik pembuatan kompetensi, yaitu tentang nitrobakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.